Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Esa Putra, Teknik Informatika Angkatan 2020. Di sini saya akan presentasi MBKM yang saya jalani, studi independen, Akademi Digital Marketing, dengan mitra PT Nurul Fikri Cipta Inovasi. Saya Faruk Esa Putra, dari STT Nurul Fikri, pembimbing Bapak Sirojul Munir, SSI MKOM. Nah, di sini akan saya mulai presentasi. Di sini ada sekilas tentang program dari Kampus Merdeka, yaitu Studi Independen Bersertifikat, adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Namun, tetap diakui bagian dari mata perkuliahan tersebut, atau SKS-nya nanti bisa dikonversi. Kalau di Nurul Fikri, STT Nurul Fikri, kita dapat konversi nilai sebanyak 20 SKS selama 1 semester. Nah, sekilas tentang mitra, PT Nurul Fikri Cipta Inovasi itu adalah merupakan bagian dari grup Nurul Fikri yang telah dipercaya oleh masyarakat Indonesia, terutama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia, di bidang teknologi tentunya, lebih dari 24 tahun. Nurul Fikri Komputer sendiri dirintis sejak tahun 1994 dalam bidang pendidikan dan pelatihan IT, yaitu Information Technology. Nah, di kampus Merdeka, di NF Komputer yang saya jalani, sistem pembelajarannya yang pertama menggunakan sistem namanya lecture session. Nah, ini merupakan sesi pembelajaran dari pagi hari yang dilakukan secara daring atau online menggunakan Zoom mulai dari jam 8 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi siangnya dilanjutkan dengan mentoring oleh mentor. Mentor saya yaitu Bapak Yuliadi, dan di jam 13.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat melalui Zoom atau WhatsApp Group. Nah, kemudian ada mentoring session. Nah, ini mentoring atau monitoring pekerjaan peserta, ya termasuk saya, terhadap mentor dalam mengerjakan tugas-tugas jika mengalami ada kendala atau hambatan apapun itu bisa dikonsultasikan ke mentornya. Kemudian yang keempat, sistemnya menggunakan practice session, ya ini sesi praktik sebuah pembelajaran pagi yang akan dibuat untuk tugas. Jadi saat pagi kita masuk Zoom, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian lanjut untuk final project. Nah, di sini ada yang terakhir itu sistemnya mengerjakan final project, dan ini merupakan sesi akhir dari Kampus Merdeka yang saya ikuti di PT Nurul Fikri Cipta Inovasi ini atau NF Komputer. Nah, ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa dengan membuat laporan berbentuk proposal, kemudian presentasi juga, dan mengerjakan tugas yang diberikan. Karena ini bentuknya kelompok, jadi setiap anggota akan diberikan tugas dan itu harus diselesaikan dengan tugasnya masing-masing tersebut. Nah, ini yang saya pelajari di Akademi Digital Marketing bersama NF Komputer. Yang pertama ada soft skill, kemudian ada pengantar digital marketing, kemudian ada riset pasar dengan teknologi digital, kemudian ada perilaku konsumen di era digital, kemudian kewirausahaan kanvas model bisnis dan rencana bisnisnya seperti apa, kemudian pengembangan produk, kemudian public relation dan publikasi online, strategi digital marketing, graphic design, ya graphic designer, kemudian multimedia, ngedit video, kemudian melakukan email marketing, social media marketing, web design, content marketing, SEO, dan web analytics. Kemudian ada search engine marketing, ada SEO juga, ada e-commerce, CRM, dan terakhir adalah final project. Nah, seputar final project, pada akhir program kami diberikan tugas untuk mengerjakan final project yang berlangsung selama 2 pekan lamanya. Dan kemudian saya mendapat bagian untuk membuat halaman landing page atau halaman websitenya gitu ya. Kemudian saya juga optimization SEO-nya, kemudian mendaftarkan bisnis kita itu ke Google My Business. Nah, di NF Komputer ini kita diberlakukannya secara berkelompok atau diberikan tugas untuk mendapat final project ini per kelompok, dan saya terdiri 5 orang dengan teman-teman dari berbagai kampus, ada yang dari Medan, ada yang dari Jember, ada yang dari Bandung juga gitu ya. Kemudian dengan ada pembuatan halaman landing page ini, saya bisa mendapatkan customer baru, kemudian mendapatkan rating website di halaman search Google, kemudian membuat branding produk melalui website, kemudian melihat insight perkembangan produk dan lain sebagainya.
Nah, ini salah satu contoh dari hasil yang saya kerjakan. Di sini ada halaman home-nya, kemudian di sini ada halaman produk, ada halaman tentang kami, dan selanjutnya ada halaman blog. Di sini bisa membuat blog gitu ya, atau referensi-referensi atau sumber bacaan-bacaan untuk menarik pelanggan. Kemudian ada halaman kontak kami, information kontak. Kemudian selanjutnya ada halaman keranjang, apabila nanti pelanggan itu membeli dari halaman website itu bisa dilakukan, kemudian akan masuk ke keranjang, kemudian bisa di check out untuk melakukan pembayaran. Dan ini terakhir adalah halaman konfirmasi pemesanan dan sekaligus pembayaran. Nah, ini adalah salah satu contoh dari menggunakan Google Analytics Universal. Ya, ini contohnya bentuknya seperti ini, memakai Google Analytics. Dan ini kesimpulannya. Kesimpulannya saya mendapat jumlah pengunjung dari tanggal 7 sampai 9 Desember itu 87 user, 419 page views, 193 session, dan rata-rata duration di website itu 27 session. Dan perangkat yang paling banyak itu adalah mobile, kemudian informasi link websitenya itu ada dari Linktree, Instagram, Facebook, dan WhatsApp juga. Dan halaman yang paling banyak dikunjungi itu adalah home, produk, dan keranjang. Nah, ini juga hasil lainnya. Ternyata website saya waktu itu dibuka di 3 negara, Indonesia, Amerika Serikat, dan Afghanistan. Kemudian yang paling banyak digunakan adalah peramban dari Chrome, kemudian Safari, kemudian ada tampilan Android, dan tapian dan internet Samsung. Kemudian sistem operasi yang paling banyak digunakan adalah Android, iOS, Windows, dan Linux. Dan rata-rata durasi mereka di dalam website kita atau saya yang buat tadi landing page itu rata-rata durasinya 1 menit 30 detik. Dan lain-lainnya gitu ya. Kesimpulannya, berdasarkan data yang ditampilkan dari landing page, trafficnya itu mengalami interaksi yang bagus dan signifikan. Dan dari data ini kita bisa jadikan acuan atau referensi untuk membuat website tetap optimal dan terus berkembang ke depannya. Nah, itu salah satu ilmu yang saya dapatkan dari belajar di NF Komputer yang saya lakukan pada tugas akhir. Meskipun banyak beberapa yang diajarkan, tapi karena kita pada tugas akhir ini fokusnya hanya satu bagian, saya kedapatan untuk membuat website dan saya optimalkan untuk membuat website tersebut. Tuh, dan saya juga diajarkan tentang desain, kemudian SEO dan lain-lain, kemudian edit video juga, dan itu sudah saya praktekkan untuk membuat konten-konten di Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lainnya untuk membantu tersebarnya website ini. Nah, kesimpulannya apa? Artinya, program yang dilaksanakan oleh pihak Kampus Merdeka dengan mitra NF Komputer ini berjalan sangat baik, dan rekomendasi buat teman-teman yang sedang mengikuti Kampus Merdeka Batch 4, NF Komputer adalah solusi untuk teman-teman eksplor lebih jauh gimana itu tempat kerja, kemudian gimana lingkungan kerja, ilmu-ilmu apa saja yang dunia kerja itu butuhkan. Dan di NF Komputer teman-teman bisa melakukan pembelajaran itu dan praktek secara langsung dengan pengajar-pengajar yang mumpuni di bidangnya. Dan Kampus Merdeka juga memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas kepribadian kita sebagai mahasiswa ya, kemudian kebutuhan mahasiswa, dan mahasiswa kita sebagai manusia diharapkan mampu untuk mengembangkan kemandirian kita dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika di lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan nyatanya seperti apa, interaksi sosial, kemudian kolaborasi, manajemen diri, tuntunan kerja, target, dan pencapaian lainnya. Itu yang saya rasakan setelah mengikuti Kampus Merdeka dari NF Komputer ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada NF Komputer dan kampus saya, STT Nurul Fikri, yang telah memfasilitasi mahasiswanya dengan sangat baik. Alhamdulillah, MBKM saya terlaksana dengan sangat baik. Sekali lagi, terima kasih STT Nurul Fikri, NF Komputer, mentor saya Pak Yuliadi, dan pembimbing saya Pak Sirajul Munir. Terima kasih atas bimbingannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.